The Flash akhirnya sudah tayang di bioskop dan berakhir dengan cukup mind-blowing. Film ini juga memiliki satu post-credit scene dan semuanya itu bakalan kita bahas di video kita kali ini. So Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton film yang satu ini. Sudah tayang di bioskop dan silahkan tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini untuk menyimak pembahasan kita, agar kalian bisa relate dengan apa yang bakalan kita bicarakan di video kita kali ini. Tapi kalau kalian tidak berkeberatan dengan spoiler, ya udah, yang penting kalian sudah diperingatkan. The Flash menceritakan kisah Barry Allen dari universe utama dari DCEU yang diperankan oleh Ezra Miller yang melakukan travel back ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya yang bernama Nora Allen dan membuktikan bahwa sebenarnya ayahnya Henry Allen tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan ibunya. Dalam film ini, konsep time vortex atau pusaran waktu akhirnya direpresentasikan dengan nama Chronoball yang merupakan sebuah jenis kolosium waktu yang tidak terbatas, mirip seperti Tesseract dalam film Interstellar yang dibuat oleh Christopher Nolan, namun di sini bentuknya berbeda. Bentuknya menyerupai bola. Barry Allen percaya kalau dia bisa menyelamatkan ibunya dan membuat ayahnya terbebas dari segala macam tuduhan. Meskipun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Bruce Wayne yang diperankan oleh Ben Affleck bahwa dia juga bisa menghancurkan segalanya. Barry pun akhirnya mengubah kejadian di masa lalu dengan memindahkan kaleng saus tomat di supermarket sehingga ibunya tidak lagi sendirian di rumah pada saat hari pembunuhannya. Inilah yang kemudian akhirnya merubah realita di mana Nora Allen tidak pernah terbunuh dan Henry Allen tidak pernah masuk penjara. Sayangnya, di Chronoball tiba-tiba Dark Flash datang untuk mengeluarkan Barry Allen dari universe utama sehingga dia terdampar di realitas yang baru saja dia ciptakan di mana ibunya masih hidup. Di sini pada akhirnya dia bertemu dengan Bruce Wayne yang sangat jauh berbeda dengan Bruce Wayne yang dia kenali di universe asalnya. Bruce Wayne pun akhirnya menggunakan spaghetti untuk menjelaskan konsep realitas alternatif atau multiverse, di mana cara kerja timeline dan multiverse tidak seperti yang pernah dijelaskan di sejumlah film, dan bahkan film ini juga menyinggung teori multiverse dari MCU yang merupakan kompetitornya. Bruce Wayne menjelaskan di mana timeline akan terputus dan menciptakan realitas yang jauh berbeda sepenuhnya dan tidak hanya mengubah masa depan tapi juga akan mengubah masa lalu. Nah, di realitas ini Barry Allen bertemu dengan kedua orang tuanya versi alternatif dan dirinya yang di sini masih muda yang nantinya kita sebut saja sebagai Young Barry. Kemudian Barry Allen dan Young Barry menuju ke laboratorium untuk memicu munculnya kekuatan Young Barry sebagai The Flash. Karena di realitas ini sepertinya kejadian tersebut tidak akan terjadi. Namun sayangnya petir yang seharusnya menyambar Barry Allen justru memberikan kekuatan kepada Young Barry. Sementara di sisi lain justru menghilangkan kekuatan Barry Allen yang asli. Sementara itu General Zod yang diperankan oleh Michael Shannon akhirnya tiba di bumi yang membuat Barry Allen akhirnya memutuskan untuk mencari Batman di universe ini yang ternyata diperankan oleh Michael Keaton. Mereka lalu memaksa Bruce Wayne untuk membantu menemukan Kal-El alias Superman yang ternyata menjadi bahan percobaan militer Rusia, dan sesampainya di sana ternyata yang mereka temukan bukanlah Kal-El melainkan Kara Zor-El, sepupunya Superman. Mereka pun akhirnya menghadapi General Zod dan Batman mengorbankan dirinya dengan menabrakkan Batwing-nya untuk menghancurkan pasukan General Zod, sementara Kara ditusuk oleh General Zod karena darahnya mengandung kode genetik untuk semua Kryptonian. Barry Allen dan Young Barry akhirnya memutuskan untuk kembali ke Chronoball untuk mencoba mengulangi lagi peristiwa kematian Batman dan Supergirl. Namun sayangnya mereka berdua masih tetap memiliki nasib yang sama meskipun dengan cara yang berbeda. Barry Allen akhirnya menyadari bahwa ini merupakan sebuah titik waktu yang tidak bisa dirubah. Namun Young Barry menolak untuk menerima kenyataan tersebut dan berulang kali mencoba untuk mengubah kejadian tersebut agar tidak ada yang tewas. Akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk membunuh Dark Flash yang ternyata adalah Young Barry versi alternatif yang sudah menua. Multiverse akhirnya mulai mengalami kekacauan dan berbagai universe yang mewakili berbagai macam realitas dari DC Multiverse akhirnya muncul. Ada beberapa cameo yang bisa kita lihat dari event ini, seperti misalnya Superman versi George Reeves, kemudian ada Jay Garrick dari series The Flash di CW, kemudian ada Superman versi Christopher Reeves dan Supergirl versi Helen Slater dari tahun 1984. Kita juga sekilas melihat Batman versi Adam West
West, dan ada Superman versi Nicolas Cage dengan rambut panjangnya dan mengenakan kostum yang sama seperti ketika dia melakukan uji coba kostum untuk film Superman Lives yang sedianya digarap pada tahun 1990-an. Namun proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Di sini Superman Nicolas Cage menghadapi laba-laba raksasa, yang mana sebenarnya ini merupakan ide gila yang pernah dikemukakan oleh calon produser film Superman Lives tersebut. Mereka semua muncul dalam konstruksi Chrono Ball ini dan menjadi sebuah fan service yang tidak terelakkan untuk para penggemar. Meskipun mereka disajikan dengan visual yang direkonstruksi menggunakan teknologi CGI. Oke, di video lain kita bakalan membahas tentang hal ini. Yang Barry akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi Barry Allen sehingga membuat dirinya akhirnya tewas. Dan secara teknis tentu saja akan secara otomatis menghapus eksistensi Dark Flash. Barry Allen akhirnya kembali ke supermarket, di mana dia akhirnya membiarkan Nora Allen tetap berada pada takdirnya. Namun kali ini dia mengubah sesuatu, yaitu dengan mengubah letak kaleng saus tomat di rak yang lebih tinggi, sehingga kamera pengawas bisa merekam wajah Henry Allen yang pada waktu itu memang dimintai tolong untuk membeli saus tomat, dan hasil rekaman tersebutlah yang membuat Henry Allen terbebas dari segala macam tuduhan di persidangan. Setelah persidangan digelar, Barry Allen pun akhirnya menerima panggilan telepon dari Bruce Wayne. Namun ternyata Bruce Wayne yang kita temui bukan Bruce Wayne Ben Affleck, melainkan Bruce Wayne George Clooney, yang akhirnya kembali sebagai Bruce Wayne untuk pertama kalinya sejak film Batman and Robin pada tahun 1997. Barry Allen tentu saja terkejut. Itu artinya tentu saja Barry Allen kini sebenarnya sedang berada di realitas yang berbeda, alih-alih dia kembali ke realitas asalnya. Film ini juga memiliki sebuah post credit scene di mana Barry Allen bertemu dengan Arthur Curry alias Aquaman yang masih diperankan oleh Jason Momoa, di mana mereka mengobrol satu sama lain. Kemudian Barry Allen menceritakan bahwa di berbagai realitas yang dia jelajahi, dia selalu menemukan bahwa Batman adalah orang yang berbeda-beda. Batman-nya selalu ganti-ganti. Sementara Barry Allen menemukan Arthur Curry masih tetap sebagai orang yang sama. Barry Allen pun akhirnya meninggalkan Arthur Curry dalam keadaan mabuk sambil membawa cincin milik Arthur Curry yang sebenarnya merupakan sebuah harta karun milik Atlantean. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di ending film ini? Bruce Wayne versi Ben Affleck hadir di awal film The Flash, dan dia memberikan nasihat kepada Barry Allen tentang bagaimana pentingnya seseorang untuk menerima rasa sakit dari masa lalu dan tidak terjebak dari kondisi tersebut. Sayangnya nasihat tersebut tidak terpengaruh terhadap Barry Allen yang akhirnya melakukan time travel. Batman Ben Affleck akhirnya tidak pernah terlihat lagi sejak momen tersebut. Tidak pernah dikonfirmasi secara langsung sebenarnya apa yang terjadi terhadap Batman Ben Affleck. Namun mengingat apa yang terjadi di ending film ini, sepertinya Batman Ben Affleck sebenarnya masih tetap eksis namun berada di timeline aslinya, sementara Barry Allen akhirnya terdampar di realitas alternatif. Pengungkapan Bruce Wayne yang baru di realitas alternatif ini, yaitu George Clooney, merupakan sebuah petunjuk penting yang mungkin akan mengarah ke film The Brave and the Bold milik James Gunn. Ini bisa saja mengarah kepada dua hal. Yang pertama, Batman yang akan hadir di Brave and the Bold adalah Batman versi George Clooney, atau yang kedua, ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa akan ada Batman lain dalam Brave and the Bold. Untuk menyimpulkannya, maka kita akan mengarah ke post credit scene di mana Barry Allen menemui Arthur Curry yang dalam keadaan mabuk, kemudian bercerita bahwa dia telah bertime travel ke berbagai realitas dan menemukan Bruce Wayne selalu ganti-ganti wajah, sementara Arthur Curry masih tetaplah orang yang sama yang dia kenali. Artinya setelah ending yang kita lihat ketika Barry Allen menemui George Clooney, Barry Allen kemungkinan besar masih menggunakan Speed Force dan menuju ke Chrono Ball untuk mencari universe asalnya, sehingga dia bisa melihat berbagai macam kemungkinan dari berbagai macam realitas dan menemukan fakta bahwa Bruce Wayne di setiap realitas ternyata berbeda-beda. Jadi kemungkinan besar realitas yang kita lihat di ending film ini bukanlah realitas yang akan berlangsung di eranya James Gunn. Barry Allen tentu saja masih akan berupaya untuk kembali ke realitas asalnya. Pernyataan ini semakin dikuatkan oleh pernyataan dari James Gunn yang pernah mengatakan bahwa George Clooney tidak akan ada di Batman The Brave and the Bold. Dan satu hal yang menarik lainnya yang juga sudah dikonfirmasi bahwa Andy Muschietti juga akhirnya secara resmi ditunjuk untuk menyutradarai film tersebut. Jadi Andy Muschietti sudah tentu tahu mau diapakan film tersebut. Namun untuk saat ini kita masih belum bisa menyimpulkan realitas yang mana yang bakalan berlangsung di eranya James Gunn. Adegan post credit scene pun juga belum tentu merupakan timeline baru yang bakalan diteruskan oleh James Gunn, karena setelah dia bertemu dengan Arthur Curry,
maka Barry Allen kemungkinan besar masih akan terus menjelajahi universe aslinya. Namun sampai di titik ini ada satu pertanyaan besar yang mungkin juga kalian pertanyakan. Kenapa Barry Allen kesulitan untuk menemukan universe aslinya? Jika kita berkaca dengan teori multiverse yang dijelaskan oleh Bruce Wayne Michael Keaton di pertengahan film ini, maka kemungkinan besar setiap kali Barry Allen mencoba untuk kembali ke Chronoball untuk menemukan universe aslinya dan timeline asalnya, maka pada saat itu juga Barry Allen akhirnya menciptakan realitas yang baru. Penyebabnya adalah karena dia telah merubah sesuatu di masa lalu. Dia akhirnya memilih untuk merubah sesuatu hal yang kecil yang akhirnya bisa membuat ayahnya bisa terbebas dari segala macam tuduhan. Namun tetap saja memiliki efek terhadap realitas tersebut yang merubah versi Batman-nya menjadi George Clooney. Jadi pada dasarnya inilah pilihan Barry Allen. Sementara jika dia mau kembali ke universe asalnya, maka dia harus membatalkan apa yang telah dia rubah di masa lalu, meskipun kemungkinannya berhasil sangat kecil. Jika berkaca kepada teori multiverse yang dijelaskan oleh Bruce Wayne Michael Keaton, setiap dia melakukan sebuah perubahan di masa lalu, maka akan menciptakan realitas yang baru. Sekarang kita beralih ke penjelasan tentang Dark Flash. Di awal film, sosok misterius akhirnya menyerang Barry Allen di Chronoball, lalu membuatnya terdampar di timeline yang salah. Akhirnya di ending film ini terungkap kalau sosok misterius tersebut adalah versi masa depan dari Young Barry, di mana Barry yang sudah lebih tua ini sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk mencoba semua cara agar bisa menyelamatkan timeline di mana ibunya tetap hidup, serta mencoba untuk menyelamatkan Supergirl dan juga Bruce Wayne. Namun sayang, usahanya selalu gagal. Dia bahkan menderita luka yang cukup serius yang berupa pecahan armor dari Kryptonite yang tertanam di tubuhnya setelah melalui berkali-kali pertempuran melawan General Zod dan pasukannya. Dan untuk menghentikan Barry Allen dari universe utama untuk mengembalikan versi asli dari timeline tersebut di mana ibunya memang harus mati, maka Dark Flash akhirnya mencoba untuk membunuh Barry Allen di dalam Chronoball. Sayangnya dalam upayanya untuk membunuh Barry Allen, Young Barry akhirnya menyelamatkan Barry Allen dan kehilangan nyawanya. Pada saat itu juga Dark Flash akhirnya meregang nyawa karena pada dasarnya Young Barry dan Dark Flash adalah orang yang sama. Pertanyaan terakhir sekarang adalah bagaimana The Flash berfungsi sebagai tombol reset untuk DC Universe. Apalagi sekarang sudah berada di tangan yang tepat, yaitu James Gunn dan Peter Safran. Sebenarnya tidak jelas sejauh mana peran The Flash ini untuk memulai universe yang baru untuk DCU. Realitas yang menampilkan Batman versi George Clooney kemungkinan besar bukan merupakan realitas DCU. Campur tangan Barry Allen yang mampu mengubah realitas dengan melakukan Flashpoint akan menjadi kunci utama untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi meskipun berakhir dengan cukup ambigu, Ezra Miller sepertinya masih tetap akan dipertahankan menjadi The Flash untuk proyek-proyek DCU di masa yang akan datang. Dia masih hidup dan masih akan menjelajahi setiap multiverse yang akan dia jalani, di mana di universe tersebut tentu saja akan ada Superman, Batman, dan berbagai macam karakter DC yang lainnya. James Gunn sendiri akhirnya sudah mengkonfirmasi bahwa karakter superhero pertama DCU miliknya adalah Blue Beetle. Sementara untuk film pertama DCU adalah Superman Legacy. Blue Beetle tidak lama lagi akan tayang dan kemungkinan besar kita bakalan bisa mendapatkan petunjuk penting mengenai gambaran universe DCU yang akan digarap oleh James Gunn di film tersebut. Selain untuk mereset timeline, The Flash sendiri juga sudah dipastikan berfungsi untuk membuat kanonitas terhadap beberapa proyek-proyek DC yang pernah digarap sebelumnya. Seperti dari penampilan cameo-cameo yang kita lihat melalui film ini. Juga secara tidak langsung, meskipun tidak diperlihatkan di dalam film ini, juga akan menganggap Elseworld yang lainnya. Seperti misalnya The Batman yang digarap oleh Matt Reeves, di mana Batman-nya di situ adalah Robert Pattinson. Kemudian Joker yang digarap oleh Todd Phillips, di mana Joker-nya di situ adalah Arthur Fleck yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Dan satu lagi yang hampir bisa dipastikan juga menjadi canon dan masih akan tetap terus eksis adalah Snyderverse. Jadi yang kita harapkan ke depannya adalah bagaimana jika realitas-realitas alternatif ini akan bertemu satu sama lain dalam sebuah cross event besar di DCU yang berikutnya. Apalagi sekarang memang sudah eranya multiverse. Kita tunggu saja. Itu dia beberapa penjelasan singkat mengenai ending dan post credit scene dari film The Flash. Kalau kalian mempunyai tanggapan lain tentang ending dari film yang ambigu ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.